Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulaneka Safitri, NPM 2002080003, jurusan bimbingan konseling. Informasi pada bimbingan konseling bermaksud untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang berbagai hal yang perlu untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan dalam rangka menentukan arah atau suatu tujuan atau rencana yang akan dikehendaki. Layanan informasi juga merupakan perwujudan dari fungsi pemahaman, pelayanan bimbingan dan konseling, serta penunjang fungsi-fungsi bimbingan dan konseling lainnya yang berkaitan antara bahan-bahan orientasi dan informasi dengan permasalahan individu. Adapun alasan layanan informasi menjadi urgen karena siswa sangat membutuhkan berbagai informasi yang relevan sebagai bekal untuk menghadapi berbagai macam persoalan yang terjadi sehingga dapat berpikir secara rasional, mampu menyaring baik sebagai pelajar maupun anggota masyarakat. Narkoba atau nafza adalah obat, bahan atau zat bukan tergolong makanan jika diminum, dihisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan yang berpengaruh terutama pada kerja otak, susunan saraf pusat, dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya kerja otak berubah meningkat atau menurun, dan demikian pula fungsi vital organ lainnya seperti jantung, peredaran darah, pernafasan, dan lain-lain. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba antara lain: yang pertama, lingkungan sosial; yang kedua, kepribadian; yang ketiga, faktor individu; yang keempat, faktor zat; yang kelima, faktor lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, maupun masyarakat luas. Tanda-tanda ciri remaja yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, tanda-tanda yang dia mati di sekolah. Yang pertama, nilai ulangan atau rapor di sekolah turun. Yang kedua, motivasi bersekolah turun, malas pergi ke sekolah, malas membuat PR. Yang ketiga, sering membolos, sering keluar kelas, dan tidak kembali ke sekolah. Yang kelima, mengantuk di kelas, sering bosan, dan tidak memperhatikan guru. Yang keenam, sering dipanggil guru karena tidak disiplin. Tanda-tanda yang dapat diamati di rumah. Yang pertama, makin jarang ikut kegiatan keluarga. Yang kedua, tidak memperhatikan kebutuhan dan aturan keluarga. Yang ketiga, sering pergi larut malam atau menginap di rumah teman. Sering pergi ke disko atau berpesta. Selanjutnya, berganti teman dan jarang memperkenalkan teman-temannya. Selanjutnya, teman-teman sebaya semakin tampak berpengaruh negatif terhadap dirinya. Teman-teman lama mulai menghindarinya. Selanjutnya, lebih sering dihukum atau dimarahi, tetapi ketika dimarahi makin menjadi dan menunjukkan sifat pembangkang. Selanjutnya, mulai melupakan tanggung jawab rutin di rumah. Yang ketiga, tanda-tanda fisik atau jasmani. Yang pertama, saat menggunakan mata memerah. Yang kedua, ketagihan, tidak suka makan, tidak terganggu, banyak keringat, mual, muntah. Yang ketiga, obat penenang dan obat tidur. Yang keempat, saat menggunakan, mengantuk di jalan, sempoyongan, dan berbicara cadel. Lalu terakhir, sedang ketagihan, mual, muntah, lemah, letih, jantung berdebar-debar, dan banyak berbicara. Cara kerja narkoba dan pengaruhnya pada otak. Narkoba sangat berpengaruh pada bagian otak yang bertanggung jawab atas kehidupan perasaan yang disebut sistem limbau. Hipotalamus, pusat kenikmatan pada otak, adalah bagian dari sistem limbus. Narkoba menghasilkan perasaan high dengan mengubah susunan biokimia molekul pada sel otak yang disebut neurotransmitter. Otak dilengkapi dengan alat untuk menguat rasa nikmat dan menghindarkan rasa sakit atau tidak enak guna membantu memenuhi kebutuhan dasar manusia.
Jika mengkonsumsi narkoba, otak akan membaca tanggapan kita. Apabila merasa nikmat, otak akan mengeluarkan neurotransmitter, dan otak akan merekamnya sebagai sesuatu yang harus dicari sebagai prioritas. Akibat otak membuat program yang salah, seolah-olah kita memerlukan sebagai mekanisme pertahanan diri hingga terjadilah kecanduan atau ketergantungan. Jenis-jenis narkoba yang sering digunakan yaitu yang pertama opioida, yang kedua opium, yang ketiga morfin, yang keempat codein, yang kelima heroin, yang keenam metadon, yang ketujuh ganja, yang kedelapan hasis, 9 kokain, dan 10 psikotropika. Kegiatan pencegahan dapat dilakukan yakni sebagai berikut. Yang pertama, penyuluhan tatap muka. Yang kedua, media massa atau cetak seperti surat kabar, brosur, poster, stiker, dan lain-lain. Yang ketiga, pendidikan pencegahan dengan mengintegrasikan pendidikan ke dalam kurikulum SD, SMP, SMA, atau SMK ke dalam mata ajaran seperti IPA, biologi, pendidikan jasmani, dan kesehatan, dan pendidikan agama. Yang keempat, melakukan kegiatan alternatif seperti pengganti olahraga, kesenian, keagamaan, kerajinan tangan, dan lain-lain. Yang kelima, meningkatkan keterampilan individu dengan keterampilan berkomunikasi, keterampilan menolak tekanan teman sebaya, dan keterampilan mengambil keputusan yang baik tetap terus dilakukan. Demikianlah layanan informasi yang telah saya berikan. Semoga dapat diingat dan bermanfaat bagi anak-anak semua sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.